Halo semuanya, ketemu lagi di channel Reptil Jakarta. Wah, nggak nyangka ya, ternyata baru beberapa lama aktif udah banyak banget yang request. Dan salah satu request yang paling banyak itu ngebahas tentang rainwater. Kenapa sih jarang ada rainwater albino di Indonesia? Jadi di video ini kita bakal bahas sekalian aja lengkap tentang morph rainwater ini, mulai dari asal usul sampai potensi rainwater albino di Indonesia itu kayak gimana sih. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Reptil Jakarta biar jadi channel edukasi gecko, kura-kura, dan kodok terbaik di Indonesia. Oke? Sebenarnya apa sih rainwater albino ini? Jadi, rainwater albino adalah salah satu morph albino yang ada pada leopard gecko. Nah, FYI aja nih, albino di gecko itu ada 3. Tramper, bell, sama rainwater. Rainwater kalau di luar negeri juga dikenal sebagai Las Vegas albino. Ditemukan sama tim rainwater tahun 1998. Jadi, rainwater bukan berarti air hujan ya. Jadi, ini banyak misinformasi di Indonesia. Sebenarnya nama rainwater itu sendiri diambil dari nama penemunya, yaitu tim rainwater. Terus kita bahas sifat genetiknya. Kayak albino yang lain, tramper, bell, genetik rainwater sifatnya resesif. Jadi kalau misalnya dikawinin, itu nggak bisa langsung jadi. Harus ada headnya dulu. Buat kalian yang udah pernah ngikutin workshop genetik gua, itu udah pasti hafal banget deh sama genetik resesif. Nah, genetik rainwater albino itu sebenarnya bisa dikawinin sama apa aja asal satu line albino. Jadi misalnya rainwater sama cyclone, rainwater sama typhoon, atau head rainwater atau head cyclone, head typhoon, itu bisa semua. Asal jangan sama yang beda lain albino. Misalnya rainwater dikawinin sama bell, rainwater dikawinin sama tramper, terus misalnya rainwater dikawinin sama maxno tapi bawa head raptor gitu. Itu nggak boleh ya gitu. Kenapa? Karena bisa nyebabin anakannya nanti jadi rancu genetiknya. Nah, ada beberapa keunikan dari genetik rainwater albino ini kalau menurut gua ya. Karena Repjak adalah salah satu breeder yang masih melestarikan rainwater albino. Sampai sekarang di farm kita masih banyak kok kalau kalian mau nyari. Yang pertama, matanya itu dark. Jadi nggak seperti albino kebanyakan, apalagi kayak bell gitu. Matanya cerah banget, kuning, ada semburat-semburat merah cerahnya. Kalau mata rainwater albino itu cenderung silver ke abu-abuan, terus semburatnya tuh kayak merah, apa ya, merah dark, merah tua banget begitu. Kebanyakan kita ngelihat rainwater itu matanya kayak hampir mirip mata normal, cuman dasarnya agak kekuningan aja. Apalagi kalau misalnya dia ketemu genetik eclipse. Eclipse albino biasanya matanya tuh ruby kan. Kayak misalnya raptor, matanya tuh ruby. Radar apalagi matanya tuh light ruby ya, kayak merah cerah banget, kelihatan banget lah. Kalau rainwater itu eclipse-nya kan namanya typhoon. Nah, typhoon ini matanya tuh kayak dark ruby gitu. Jadi hampir sebenarnya kayak kalau misalnya kita ngelihat sekilas malah kayak eclipse normal doang yang tanpa genetik albino. Uniknya di situ kalau menurut gua. Dan yang kedua, warnanya itu soft. Jadi beda sama albino-albino lain yang mungkin kalau paling kontras tuh bell ya. Kalau rainwater tuh warnanya lebih soft, cenderung kalau misalnya apalagi di combo-combo ke maxno gitu, itu bakal ngasilin yang high white dan soft pattern gitu. Menurut gue sih keren, tapi ini balik lagi ke selera kalian masing-masing ya. Ada beberapa orang yang memang suka warna yang kontras, ada juga yang suka warnanya yang soft-soft gitu. Kayak kalau yang soft menurut gua kayak mirip-mirip ya warna-warna kekinian tuh kayak pastel-pastel gitu lah. Terus yang ketiga, nama kombonya itu keren-keren banget. Rainwater sendiri udah keren banget ya namanya. Terus kalau misalnya dia dapet genetik eclipse, dia bakal jadi namanya typhoon. Kalau ditambah morphi patternless, namanya jadi cyclone. Keren-keren aja. Tangerine rainwaternya aja namanya firewater gitu. Jadi kayak ya keren aja gitu ngedenger combo-combo rainwater ini. Fakta unik yang terakhir itu susah banget genetik rainwater ini ketemu sama gen blizzard. Ini nggak tahu kenapa ya, dari awal zaman dulu
gue main rainwater itu mungkin di tahun 2013-2014 udah mulai main rainwater. Waktu itu sempat nemuin breeder yang punya Blizzard tapi bawa genetik rainwater. Jadi Blizzard Head Rainwater atau Blizzard Post Head Rainwater. Beberapa kali gue coba kawinin gitu. Tapi nyatanya rainwater Blizzard itu susah banget keluarnya. Jadi Blazing Blizzard versi rainwater. Terus Diablo Blanco mungkin kalau di Tramper, tapi versi rainwaternya itu susah banget dapetnya, nggak tahu kenapa ya. Dan sampai sekarang bahkan di farmnya Repjack itu udah nggak ada lagi yang Blizzard line rainwater karena sesusah itu ujung-ujungnya ya itu salah satu project yang gue tidak melanjutkan lagi. Terus menjawab pertanyaan dari kalian tentang kenapa sih di Indonesia itu jarang banget ada rainwater albino. Nah ini sebenarnya ada banyak faktor ya. Kalau di Repjack sih dari zaman dulu itu selalu ada rainwater tetap gitu. Jadi kita nggak pernah berhenti lah buat ternak rainwater. Tapi kenapa di Indo jarang banget ada? Yang pertama, terlalu banyak Tramper albino. Nah, terus apa masalahnya? Jadi, karena gecko ini kan harus bener-bener strict dari 3 strain albino itu. Jadi kalau mau ngawinin ya Tramper sama Tramper, Bell sama Bell, Rainwater sama Rainwater. Nah, karena terlalu banyak Tramper, ujung-ujungnya para pemula pertama kali beli kemungkinan besar adalah line Tramper. Setelah dia mulai suka sama gecko dan mungkin nyoba-nyoba buat breeding atau mungkin nyoba buat nyari pasangan si gecko pertamanya dia ini, ya otomatis akan nyarinya Tramper lagi gitu. Nggak mungkin tiba-tiba nyari rainwater kecuali sellernya tidak mengedukasi dengan baik. Tiba-tiba dapat rainwater, tiba-tiba dapat bell gitu. Ya udah asal laku aja. Ujung-ujungnya rainwater ya makin jarang dicari sama orang. Dan balik lagi orang akhirnya para pemain gecko yang baru-baru, para pemula itu takut salah ngawinin. Makanya yang aman-aman aja deh. Akhirnya ya udah dia taunya Tramper, ya cari pasangannya juga Tramper. Mau nyoba punya rainwater nanti takut salah. Tiba-tiba nggak sengaja kekawinin sama Tramper, nggak sengaja kekawinin sama Bell. Ya ujung-ujungnya nggak anakannya jadi rancu. Kalau rancu kan posting di Facebook lah, di forum-forum lah, ujungnya malah kena bully tuh. Yang kedua, yang impor juga jarang. Inilah penyebab utama kenapa rainwater albino jarang ada. Ya yang masuk aja jarang, gimana yang beredar di pasaran Indo. Kalau nggak salah, zaman dulu tuh rainwater sedikit banget yang masukin. Terakhir masukin tuh tahun berapa ya? Di Indo mungkin tahun 2010-2011 kalau nggak salah info. Repjack sendiri baru masukin rainwater lagi itu yang waktu zamannya White and Yellow happening di tahun 2020 atau 2021, itu pun dari The Urban Gecko. Sebelum-sebelumnya kita nggak pernah masukin rainwater juga karena jarang dimasukin ke Indo dari impornya. Ujung-ujungnya yang beredar di Indo ya darah yang sama terus, makanya akhirnya jarang ada rainwater albino. Terus yang terakhir, tidak terlalu banyak diminati. Kenapa? Karena banyak rainwater albino itu dikomboin sama Murphy Patternless. Jadi banyakan dapatnya ya RWMP, MS RWMP, Cyclone yang kayak gitu-gitu, dan warnanya tuh mirip-mirip gitu. Jadi kayak warnanya ya itu-itu aja, polos-polos, putih, kuning, abu-abu, pink gitu. Kayak ya udah kurang lebih sama gitu, nggak bervariatif gitu, nggak beda sama misalnya Tramper. Udah ada Tramper lavender lah, udah ada yang bold stripe-nya lah, apa segala macam, lebih bervariasi kalau line albino yang lain. Tapi ini nyambung ke poin terakhir dari video ini, yaitu potensi rainwater albino di Indonesia. Repjack itu mulai ngembangin banyak combo-combo morphnya rainwater. Jadi misalnya combo yang banyak sih White and Yellow ya, karena kita ngelihat, gak tau kenapa gue ngelihat WY digabungin sama rainwater albino itu combo-kombonya keren-keren gitu, kayak beda sendiri, ada kelasnya sendiri lah. Otomatis kan gue makin penasaran, jadi gue mulai kawinin lagi rainwater sama yang lain gitu. Yang line albino sama. Gue kemarin sempat beberapa tahun yang lalu tuh gue ngumpulin yang pure non-head gitu. Jadi misalnya Blizzard non-head, MP non-head, macam-macam gue kumpulin buat ngebreed ke rainwater lagi.
gitu. Jadi ya potensinya sebenarnya masih oke banget ya, dan kombo-kombonya ternyata tidak semengecewakan itu. Bahkan ada rainwater kalau nggak salah di tahun lalu itu gue sempet ngejual WY MS RW. Jadi combo 3 genetik itu harganya di atas 5 jutaan gitu. Jadi masih lumayan laku dan masih lumayan banyak peminatnya kok gitu. Asal kita bisa membuat rainwater yang makin variatif, yang makin beda sendiri nih. Karena ya tadi keunggulan rainwater, kalau misalnya dikawinin ke snow dia bisa jadi high white, dia dikawinin ke WY sangat-sangat high expression, yang kayak gitu-gitu kita harus lebih peka sama potensi rainwater ini. Dan yang terakhir ya, karena jarang ada, justru potensi persaingan pasarnya itu lebih sedikit. Kalau orang nyari rainwater, kalau kita spesialis rainwater, otomatis ya nyari yang ke kita. Gitu aja sih simpelnya sebenarnya. Nah, jadi itu aja video kita kali ini, pembahasan tentang rainwater albino secara lengkap sampai potensi-potensinya segala gue spill di video ini kan. Kalau kalian suka jangan lupa like, juga bagikan ke teman-temannya biar makin banyak yang tahu tentang rainwater albino. Juga jangan lupa subscribe channel Reptil Jakarta karena kita akan menuju 100.000 subscribers. Sampai ketemu di video kita yang berikutnya. Bye bye.